Mereka terkejut, tiba-tiba muncul begitu banyak orang dan kekuatannya tidak lemah, mereka semua memiliki aura keabadian kaisar. Namun mereka segera mengetahuinya ini semua tidak bernyawa. Semuanya boneka tapi itu tidak terlihat biasa saja, semua armor dewa palsu ini telah diberi larangan oleh Dark Eyes, terintegrasi ke dalam setiap baju besi secara terpisah, seolah-olah mereka semua berubah menjadi prajurit Taiksu seperti sebelumnya. Melihat pemandangan ini di hadapanku, mata Xiao Yan berbinar dengan penuh pertimbangan, meski tidak memiliki ingatan dan pemikiran seperti para pejuang Taiksu, tapi ada satu hal yang mereka semua patuhi 100% dan ia tidak memiliki jiwa. Hanya kelompok boneka iblis yang disempurnakan oleh Ye Tian, setelah menyatu dengan baju besi Void God Armor kekuatannya harus di atas Taiksu, alasannya sederhana, prajurit Taiksu adalah tubuh yang lahir darinya, meski juga memiliki kekuatan tertentu tapi yang terbaik, itu hanyalah tubuh dewa yang bertarung, tubuh dewa yang bertarung ini hanya dengan bantuan Void God Armor, dapat memenuhi syarat untuk melawan yang abadi. Tapi boneka iblis Ye Tian ini berbeda, mereka awalnya adalah kaisar abadi saat itu, dan sekarang mengenakan Void God Armor. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur boneka iblis ini bahkan lebih kuat, dari prajurit Taiksu sebelumnya. Bagus. Cangkang kura-kura ini baik-baik saja. Ia memiliki kekuatan pertahanan seperti itu. Ye Tian melihat boneka iblisnya yang mengenakan baju besi dewa virtual. Segera tersenyum tampaknya lebih puas dari Xiao Yan, jumlahnya tidak cukup saya harus mengumpulkan 100.000 boneka iblis terlebih dahulu. Ye Tian pergi, selamat tinggal, kata Ye Tian dan melambaikan tangannya. Pasukan boneka iblis ini berubah menjadi awan ungu kehitaman dan menghilang. Bahkan Xiao Yan tidak tahu bagaimana Ye Tian melakukannya, ini semudah mendapatkan hadiah dalam sekejap. Ada satu hal lagi yang perlu aku percayakan padamu, Ye Tian baru saja hendak pergi, mendengar kata-kata Xiao Yan, Ye Tian berhenti, setelah mendengar ini dia memandang Xiao Yan dengan marah, sungguh mengganggu katakan dengan cepat, Ye Tian sama sekali tidak menghormati Xiao Yan. Bagaimanapun, ia tidak pernah takut pada Xiao Yan, bekerja sama saja, bahkan mengatakan rasanya bahagia sekarang. Xiao Yan berkata, saya masih memiliki klon di sini mungkin aku perlu bertanya padamu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum pahit. Itu adalah tiruan dari Zuci yang disegel di dalam peti mati darah. Letakkan di tangan Anda, Ye Tian jelas lebih baik dalam hal itu. Pergi, jangan biarkan iblis ini memanfaatkanmu. Ye Tian tampak sangat jijik. Tidak memberikan wajah apapun pada Xiao Yan, dia langsung menolak Xiao Yan. Xiao Yan melihat peti darah di depannya meskipun dia memiliki metode pemurnian dari sekte boneka Shen. Mencari boneka mayat 5 elemen. Xiao Yan berkata, aku butuh beberapa boneka iblismu, kata Xiao Yan, silakan pilih. Ye Tian tidak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Yan, Ye Tian hanya bisa mengangkat tangan. Ye Tian mengeluarkan boneka ajaibnya lagi. Xiao Yan memilih ratusan boneka iblis 5 elemen dengan atribut berbeda dari mereka. Ini adalah teknik wayang 1000 mayat. Yan Yuan berkata bahwa itu bisa disempurnakan dengan mengumpulkan 5 elemen. Semakin banyak Xiao Yan memilih, semakin banyak dia memilih 1000 keping dan dia belum punya niat untuk berhenti. Melihat ini, Ye Tian tampak marah. Lihatlah peti mati merah, Xiao Yan memilih, itu saja. Berikan aku peti mati ini adalah boneka iblis yang telah saya sempurnakan dengan kerja keras. Anda sebenarnya ingin menggunakannya sebagai pengorbanan, sungguh membuang-buang sumber daya, walaupun dengan marah, Ye Tian tetap memberikannya, mengangkat tangannya, Ye Tian melambai.
Letakkan saja peti mati merah di depan Xiao Yan ke dalam awan ungu dan hitam. Terima kasih. Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Senyuman muncul di wajahnya, dengan serius dibandingkan dengan kalian yang disebut orang iblis macam apa aku ini. Seorang pria yang mulia, raja yang jahat, kamu adalah iblis yang sebenarnya. Ye Tian berkata dengan marah. Tidak ingin tinggal lebih lama, sosoknya tiba-tiba berbalik berubah menjadi awan ungu dan hitam, sekelompok boneka iblis bergerak, dia menyapu ketiadaan. Xiao Yan berkata jangan pergi terlalu jauh, akan ada perang segera. Xiao Yan memperingatkan, saya sudah tahu betapa bertele-telenya. Sisa anggota badan dan lengan patah di depan Xiao Yan, dan Xiao Yan menjentikkan jarinya. Nyala api menyebar berubah menjadi lautan api dan membakar segalanya menjadi abu. Hanya kuil Su yang belum benar-benar runtuh. Bagaimanapun, dia adalah makhluk abadi. Melihat kepalanya berangsur pulih, Xiao Yan melukainya lagi, selalu membuatnya sangat lemah. Apa yang akan kamu lakukan? Kuil Su sangat kesakitan. Dia berbeda dari para pejuang Taiksu itu, jiwa keberadaan, dan itu meledak. Daging dan darah kuil Su terus meledak karena kesakitan. Dia dicekik oleh Xiao Yan, wajahnya menjadi pucat. Tentu saja aku ingin menggunakan darah dan jiwamu untuk memberi penghormatan kepada ribuan makhluk yang jatuh di Laut Barat. Xiao Yan mengeluarkan banyak pil racun, itu berubah menjadi cairan dan secara paksa diintegrasikan ke dalam tubuh kuil Su. Segera, Xiao Yan mengeluarkan besi panjang, dan menggantung tubuh kuil Su yang membusuk di atas bahtera. Tidak peduli bagaimana kuil Su berteriak, Xiao Yan tidak lagi memperhatikannya. Tanpa baju besi God Armor, Xiao Yan tidak perlu mengambil tindakan. Lagi pula siapapun di tabut dapat dengan mudah menekannya, sangat mudah untuk mati. Tapi saya ingin Taiksu ini hidup lebih buruk dari kematian. Menghadapi Taiksu, Xiao Yan tidak punya belas kasihan. Dia tidak bisa membayangkan ketika Taiksu menghancurkan banyak makhluk hidup di Laut Barat. Metodenya sangat kejam. Xiao Yan berteriak pelan, dengan satu kata, puluhan ribu orang kembali ke bahtera. Segera berangkat dan tinggalkan tempat ini. Dengan kecepatan penuh kuil Su diseret keluar bahtera. Dia sekarang menderita racun yang parah saat tabut itu dengan cepat melintasi lautan kehampaan. Tubuhnya yang busuk tidak dapat disembuhkan sama sekali, akan dirusak oleh dampak yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa mendengar suara kesakitan dalam kehampaan. Dalam perjalanan Taiksu akan terus dicari, adapun apakah bisa ditemukan. Xiao Yan tidak peduli sekarang. Aku hanya mengikuti pengaturan ratu, lebih penting pergi ke kehampaan utara. Tapi jika kita bertemu lagi di jalan, Xiao Yan tetap tidak akan melepaskan Taiksu manapun. Di bahtera Taiksu, menarik sekali, saya ingin melihatnya. Beraninya kamu muncul di kehampaan Laut Barat. Terlalu memalukan untuk memprovokasi saya, memanggil semua komandan Laut Barat. Mereka yang berani memprovokasi Taiksu, harus dikepung dan ditindas sepenuhnya. Di lautan ketiadaan tertentu di ketiadaan Laut Barat, tentara Taiksu ditempatkan di sini. Hanya ada beberapa kepala Taiksu dan Senyu. Mereka adalah kekuatan terkuat untuk menekan tempat ini. Bai Lin tiba lebih dulu, dia melaporkan semuanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Li Hai mengikuti. Melihat Li Hai kembali, Bai Lin terkejut. Di mana pemimpin kuil Su? Ini darurat. Musuh bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Kami dikalahkan. Kuil Su datang, dia memilih untuk melawan, kata Li Hai. Mata merah Bai Lin tiba-tiba menatap Li Hai dengan dingin. Dia tahu betul seperti apa karakter Li Hai. Dia pasti melarikan diri sendirian. Dalam ketakutan tolong Meng Shen untuk mengambil tindakan. Mereka semua harus dilenyapkan sebagai orang-orang yang tidak dapat disentuh. Ini adalah kapal dewa yang lebih besar dan lebih canggih.
Di samping itu ada beberapa kapal di sekitar, lihatlah sekeliling. Hal yang paling mengejutkan adalah bagian belakang Taiksu Senhu ini seperti benua berjalan, semua orang yang berdiri diam hanyalah siluet angka padat jika dijumlahkan, mungkin ada jutaan. Awalnya, tentara berkekuatan jutaan ini untuk dikirim ke garis depan, tapi kali ini tepat hanya untuk membuat mereka mengerti Taiksu memiliki sumber daya, tapi itu juga merupakan akhir dari panah yang kuat. Bai Lin dan Li Hai berada di dewa kekosongan terbesar. Tanahnya datar seperti cermin di ujung terjauh, seorang pria menyilangkan kakinya, dan cahaya biru berkedip di depan mata, peta bintang dari kehampaan laut barat muncul, melambaikan jari, ada 5 atau 6 bahtera, beraninya, apa kita perlu pergi bersama, kita menemukan mereka kunci sekarang mulai bergerak. Ingin melarikan diri, tidak semudah itu.